kita kalau contohnya memberikan perintah nih sama anak, itu satu kali gitu. Kalau nggak dilakuin, diulangi lagi kan. Nah, yang berbeda di metode ini salah satu kuncinya adalah buku-buku dengan sastra yang sangat baik. Yang salah satu dukanya tuh jujur yang paling besar itu penolakan dari masyarakat. Gitu. Lihat anak bertumbuh itu tuh satu anugerah. Kalau kita lihat anak-anak yang seringkali dicap bandel itu, dia tuh punya kelebihan-kelebihan lain yang sebenarnya. Oke, Sobat Bola, ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Ya, podcast ini diproduksi oleh siswa SMK 1 Semarang yang sedang magang di Lumpia Teacher. Dan lokasi podcast Belajar Kelompok berada di Klub Merdi, yaitu di Jalan MT Haryono nomor 653 Semarang. Silakan dikunjungi ya. Oke, Sobat Bola, mendidik anak atau mendidik keluarga tentu banyak caranya. Bisa di tempat kursus, bisa di tempat di sekolahan maupun tempat-tempat lembaga pendidikan. Nah, di samping saya ada dua narasumber. Beliau ini adalah anggota dari komunitas semacam homeschooling. Nah, tahu ya mungkin Sobat Bola homeschooling itu apa? Nah, nanti kita akan coba ngobrol banyak tentang homeschooling itu apa. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak, Mas. Iya. Boleh disebut nama? Boleh, nama saya Yoko, saya anggota komunitas Charlotte Mason Indonesia Semarang. Gimana kabarnya Mas Yoko? Baik-baik. Alhamdulillah. Mas sebelahnya? Ya, saya Einstein, juga sama, anggota dari Charlotte Mason Indonesia. Oke. Kalau sehari-hari kesibukannya apa? Mas Yoko, Mas Einstein? Kalau saya sendiri mengelola keluarga yang pasti, bekerja sama dengan istri gitu ya. Selain itu saya sih mendampingi kami mengelola sebuah pendidikan non formal gitu. Jadi saya mendampingi guru-gurunya juga seperti itu. Kalau Mas Einstein? Kalau saya pengusaha, bapak rumah tangga. Iya. Ya itu aja sih Pak. Oke. Kalau pengusaha berarti sering sibuk ya. Iya. Tidak melupakan keluarga gitu ya. Iya, prioritas juga. Prioritas. Oke, sudah mantap kan? Keluarga adalah prioritas. Baik, saya manggilnya Mas Yoko aja ya. Iya, monggo. Oke, Mas Yoko, Mas Ensen. Berdua ini kan anggota komunitas disebut apa ini? Sekolah rumah. Sekolah rumah gitu Sekolah ya. rumah. Apa namanya? Ya kalau istilahnya yang dalam sistem legalitas sistem pendidikan nasional disebutnya pesekolah rumah. Memang pesekolah rumah. Ada namanya apa gitu? Kalau kami ya komunitas Charlotte Mason Indonesia. Charlotte Mason Indonesia. Jadi komunitas pesekolah rumah itu cukup beragam, tergantung istilahnya metode yang dipakai gitu ya. Kebetulan kami menggunakan metode Charlotte Mason. Oke. Itu metode dari mana itu? Kalau Charlotte Mason sendiri itu diawali oleh pendidik di Inggris gitu ya. Tahun 1900-an ya kalau nggak salah. Einstein ya. Dia mencoba merumuskan gitu benar-benar bagaimana sih harusnya pendidikan itu harus membawa anak itu kemana. Oke. Berarti itu semacam kurikulum gitu ya atau apa? Jadi kalau kurikulum ada kesan sistem gitu ya. Sistem istilahnya kuliah dulu kan harus ngambil mata kuliah wajibnya dulu baru dan itu kan berantai gitu. Sebenarnya kalau kurikulum itu kan lebih rigid sebuah sistem. Kalau metode itu disesuaikan dengan apapun situasi keluarganya. Oh, berarti masing-masing keluarga akan berbeda, otomatis akan berbeda caranya gitu ya? Yes, saya dan Pak Einstein pasti materi-materi pasti ada yang berbeda. Oke. Nah, kalau ketika penerapan nih, di rumah sendiri misalkan, apa sih yang dilakukan terhadap keluarga atau dengan anaknya? Mungkin Pak Einstein aja. Ya, kalau anak masih di bawah umur 7 ya, itu kita habit training, membiasakan hal yang baik, terus memaparkan begitu banyak seni yang baik, terus lukisan yang baik, terus anak-anak belajar nggak secara langsung di akademis kan berarti kalau memang itu kan sebelum akademis. Kalau sudah masuk
usia akademis ya materi-materi dasar yang memang diwajibkan pada anak-anak ya itu kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi ya ada sesi akademis kepada anak-anak, tapi waktunya cukup pendek. Jadi kalau di sekolah formal tuh biasa masuk jam 7, minimal pulang jam 12 atau jam 2 siang gitu ya. Kalau keluarga saya kira-kira hanya 2 jam saja. Jadi jam 8 pagi, jam 10 maksimal biasa kita udah selesai. Itu kayak semacam memberi contoh learning by doing itu atau gimana? Kalau sesi akademis kan cukup formal juga, walaupun di rumah kita tetap ada formalnya juga ya? Ya, kita tetap ada disiplin waktu di rumah. Ada matematika, ada science, terus ada music study, picture study, ada juga sejarah, macam-macam sih. Mungkin penyampaiannya ada yang berbeda nggak sih dengan sekolah biasa gitu? Tentu saja. Jadi kalau itu salah satu yang kenapa saya sangat setuju dengan pemikiran Charlotte Mason. Bahwa seringkali kalau kita di sekolah formal itu kan diberikan textbook yang berisi fakta-fakta. Yang kebanyakan kita harus menghafal. Ya, saat ini kalau misalnya kita yang udah gede-gede gini terus suruh pikirin tentang itu misalnya Pangeran Diponegoro itu masih ingat ya gitu. Bukan lupa itulah. Itu udah pas ulangan aja waktu habis itu udah lupa lagi. Nah, yang berbeda di metode ini salah satu kuncinya adalah buku-buku dengan sastra yang sangat baik. Sehingga anak-anak ketika mereka baca itu mereka punya relasi dengan apa yang dia baca. Kalau kita bacain ke anak-anak ya dia punya relasi dengan apa yang kita bacakan. Sehingga akhirnya dengan ada jalinan relasi itu setiap mata pelajaran yang mereka pelajari itu bukan menjadi sesuatu beban yang membosankan dan akhirnya anak akan lupakan. Jadi itu kalau kita bilang itu di Charlotte Mason lebih menekankan tentang self education. Jadi ketika anak-anak punya relasi sama satu pelajaran nah itu diterapkan apakah di hanya pelajaran tertentu? Tidak, di semua mata pelajaran. Sehingga anak-anak itu bisa mengalami ikatan relasi dengan apa yang mereka pelajari. Andai kata belajar tentang Aristotle gitu ya, dia baca sejarahnya, terus habis itu mengagumi orangnya, terus menyelami pemikirannya tanpa rasa habis ini ulangan loh, besok terus lupa lagi. Enggak begitu. Justru itu yang sangat dihindari di metode ini. Berarti prakteknya kayak mengulang terus gitu ya atau seperti apa? Mungkin saya bantu jawabnya di sini. Kalau salah satu kebiasaan yang tadi disebut di Charlotte Mason itu menitikberatkan pada kemampuan untuk memberikan atensi. Jadi yang dimaksud memberikan atensi itu gimana? Ya kita kalau contohnya memberikan perintah nih sama anak, itu satu kali gitu. Kalau nggak dilakuin, diulangi lagi kan. Itu sangat dilarang bukan dilarang ya, tapi sangat tidak dianjurkan di metode Charlotte Mason. Ketika kita memberikan instruksi hanya satu kali, ketika tidak dilakukan kita harus menganalisa. Tadi kendalanya apa ya? Kok tidak didengarkan? Dan kebiasaan ini ketika dibangun terus-menerus, ketika anak dibacakan hanya satu kali, kemudian dia langsung merelasikannya dalam bentuk yang namanya narasi. Jadi kayak apa ya? Karena tadi sudah disebutkan self education gitu ya. Jadi proses narasi itu seperti mengubah apa yang dibaca, kemudian dia mengambil kepemilikan gitu. Jadi menarasikan dengan bahasanya dia sendiri. Jadi mungkin pertama bahasanya ya terbatas yang sehari-hari. Tetapi dengan dia lebih banyak yang dia baca, bahasanya dia juga ikut berkembang gitu. Apalagi yang kita bacakan, mungkin yang tadi itu ya, buku yang kita bacakan pun itu harus benar-benar kita pilih. Tiap keluarga itu harus memastikan bahwa ada semacam apa ya kriterianya gitu loh. Jadi bahasanya itu tidak boleh terlalu dibuat anak-anak. Jadi bahasanya bahasa real yang dipakai. Sehari-hari gitu? Sehari-hari boleh tetapi real. Jadi tidak terus bahasa yang melulu sama gitu. Gampangannya kalau baca buku anak-anak yang versi, mohon maaf nyebut merek ya, Disney gitu. Itu kalau kita lakukan namanya lexical analysis, varian katanya itu nggak banyak, terbatas kan. Tapi begitu tapi kita carikan buku itu yang menawarkan kosakata yang cukup kaya, sehingga anak itu akan bertemu dengan kosakata yang baru. Dan tadi karena durasinya itu nggak panjang gitu, jadi hari ini bacanya misalnya 5 menit 10 menit gitu. Udah dapat kosakata baru ya sudah, besok lagi. Tetapi kalau setiap hari nambah 5, 6, 7
dalam waktu 1 tahun misalnya udah berapa ribu kata yang dia dapat, dan itu akan memperkaya kemampuannya si anak ini untuk bernarasi, sehingga kepribadiannya pun juga lebih muncul gitu ya istilahnya, daripada kalau tadi ngafal tadi. Tapi ini berlaku untuk ayah dan ibu juga. Justru atau hanya salah satu figur? Harus dua-duanya. Salah satu instrumen pendidikan mau. Ya tentu saja, maksudnya orang tuanya involve ya. Ya yang paling powerful ya memang kalau papa atau ayah dan ibu itu turun tangan secara langsung. Karena memang kalau kita pikir-pikir di zaman ini kita kehilangan terus terang aja sosok dari ayah. Itu banyak sekali hilang di keluarga-keluarga, dan itu yang menyebabkan banyak kepincangan atau masalah di masyarakat itu salah satunya itu. Jadi kalau di komunitas Child Mission Indonesia khususnya Semarang, kita sangat encourage papa atau ayah dan ibu itu involve dalam mendidik anak. Iya, karena kesempatan bertemu dengan papanya mungkin sedikit ya. Seharian papanya bekerja, pulang capek, si anak tidur, kan ketemu gitu ya? Iya, dan yang ironis itu kan seringkali kalau seorang ayah itu di luar sebagai misalnya seorang manajer atau dia bekerja wira swasta atau apapun, terlihat kepemimpinannya sangat kuat. Tapi begitu di rumah jadi cuek gitu. Itu ya menyebabkan banyak sekali itu permasalahan di. Jadi memang yang paling ideal adalah ayah dan ibu ikut turun tangan. Nah gimana kan ayah ya memang kepala keluarga ya. Mas tadi ketemu terus ya. Oke, lanjut Mas Joko, Mas Ihsan. Mungkin nggak sih ada kriteria atau tingkat usia berapa sih mereka bisa menerima apa yang kita suruh, ucapkan atau minta gitu? Pasti ada hubungannya dengan perkembangan psikomotoriknya. Iya. Maksudnya kemampuan dia untuk, misalnya kalau tadi bicara tentang pembentukan kebiasaan atau habit training gitu. Kita kadang tuh mungkin kalau sama anak-anak yang maksudnya lihat sepintas sekolah gitu, kita kadang punya ekspektasi anaknya harus bisa nali sepatu, misalnya sederhana itu. Ya dia harus dilatih dulu sebelum kita bisa punya ekspektasi dia bisa mengenali sepatu, seperti itu aja sih. Jadi apapun yang kita akan terapkan, kita harus pastikan bahwa anak itu punya dasarnya dulu. Sama seperti tadi, kalau dia agar bisa membaca yang lebih kompleks, dia harus dibacakan sesuatu yang lebih sederhana dulu. Level cara itu menyuruh gitu atau gimana ya? Ya kalau namanya sesi akademis memang harus menyuruh gitu. Kesepakatan kita sudah, misalnya kesepakatan gampangannya kamu sudah usianya segini, kita akan harus mulai membaca buku secara serius kayak gitu. Mungkin kalau sebelumnya hanya sudah dibacakan sebelum tidur atau apa, cuman jadi bahan ngobrol. Tapi kalau sudah akademis itu harus bernarasi itu tadi. Berarti harus sepaham ya antar komunitas ini ya, sharing gitu ya. Kalau komunitas ini karena memang memahami metode itu, karena tadi istilahnya metode gitu ya. Kalau kurikulum itu kan gampang, kita tinggal ya udah habis ini. Karena itu ya kita berbagi, pasti kan ada kendala-kendala, kok anakku udah kasih buku ini sulit ya. Kemudian ada praktisi lainnya, anakku kasih buku yang ini dulu, terus kita bisa coba. Masih kurang lagi. Jadi selalu dievaluasi ya. Ketika Ya. ini gagal atau bila tidak berhasil, langsung dievaluasi. Dan itu mungkin keuntungan ke sekolah rumah ya, karena kita benar-benar melihat kemampuan anak berrelasi dengan apa yang dibaca itu bisa, kayaknya dia masih susah berrelasi nih dengan buku yang ini, ganti buku yang lain dulu nggak masalah. Ya, mungkin Sobat Golo pengen tahu reaksi apa sih ketika anak-anak kita itu menolak atau menerima, bedanya apa? Kalau menolak itu tergantung apa yang prinsip ya, monggo. Biasanya kan menghadapi penolakan ya. Menghadapi penolakan tuh reaksi orang tua seperti apa? Jadi kalau pengalaman pribadi aja kali ya. Jadi misalnya satu pelajaran terus habis itu anak kelihatan ada resistensi di situ gitu ya. Ya dianalisa apakah memang belum umurnya atau kalau memang bahasanya terlalu sulit, ataukah
pilihan-pilihan kata yang dia baca itu dia belum sampai di situ. Atau yang kedua, kitanya yang nggak percaya diri dalam menjalankan sesi akademis itu. Itu memang untuk biasanya di awal-awal newbie ya, orang-orang yang baru itu mengalami banyak kesulitan itu. Jadi nggak percaya diri, anak tuh melihat ini orang tua ini kakinya nggak, pondasinya nggak kuat nih untuk. Kadang ada elemen di mana kita tuh mesti memang sudah punya keteguhan hati, terus habis itu sudah komitmen untuk menjalani, dan nggak lepas dari bahwa ini disiplin yang memang harus kita jalankan. Tapi bukan berarti kita jatuh pada sisi otoriter. Harus semua jalan kan, kita di sisi yang lain kita juga memahami apakah ini tahapannya anak ini sudah harus jalani atau belum. Jadi memang harus dilihat secara holistik menyeluruh ya, ini masalahnya di mana. Itu juga. Kalau memang sifatnya bandel, gimana? Kalau mungkin itu ya, kalau Charlotte Mason itu percaya bahwa setiap dari kita itu terlahir sebagai pribadi yang utuh gitu. Iya. Jadi tiap anak itu punya potensi baik dan buruk. Betul. Jadi kalau kita bisa mengistilahkan bandel itu, jarang sekali kita bisa mengidentifikasi satu bagian mana sih yang membuat dia bandel gitu. Itu yang diperlukan gitu. Jadi ada potensi-potensi misalnya anak itu memang secara secara karakter itu tidak menyukai belajar yang modelnya duduk. Terus begitu matematika dia harus mengerjakan soal gitu misalnya, duduk akan melakukan resistensi. Berarti tinggal kalau kita bisa mengenali itu, berarti dia membutuhkan cara lain sampai agar dia bisa memperpanjang durasi duduknya misalnya. Jadi misalnya 1 menit ngerjain, terus dia mulai lari dulu, ngerjain yang lain, balik lagi 1 menit. Itu pun sebenarnya bisa-bisa aja, karena kami pas sekolah rumah itu tadi. Jadi memang istilahnya bukan permisif, tetapi kita memahami bahwa memang potensi-potensinya itu beragam. Kemudian kita melakukan strategi agar anak itu tetap bisa melakukan istilahnya rigor gitu ya, istilahnya. Kayak coaching gitu lah, coaching olahraga gitu kan, ya kan. Pose-pose tertentu atau kalau renang itu gaya-gaya tertentu yang harus diikuti. Ya kalau pandangan saya, kalau anak bandel itu ya sebenarnya jangan langsung kita ke kata-kata bandel gitu tuh, kayak kita udah ngeblok kita punya sudut pandang kepada anak itu sulit gitu loh. Padahal kalau kita lihat anak-anak yang seringkali dicap bandel itu, dia tuh punya kelebihan-kelebihan lain yang sebenarnya kita sendiri susah untuk lihat karena statement bandel itu. Jadi seringkali justru anak-anak yang sudah dijudge bandel itu punya sesuatu yang kadang kita ternyata kalau di sisi ini dia begitu cemerlang gitu loh di bagian ini. Di sisi yang lain memang kita bilang ada sisi kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Kemungkinan buruknya itu yang perlu kalau di Charlotte Mason itu disiangi melalui habit training. Kenapa anaknya sulit duduk misalnya gitu ya. Terus kalau di Charlotte Mason itu nggak berhenti kita akademis itu hanya duduk ngelihat angka-angka dan tulisan-tulisan. Charlotte Mason sangat menyarankan anak-anak itu untuk sering sekali bersentuhan dengan alam, keluar. Terus sedini mungkin anak-anak itu mulai mempelajari begitu banyak material yang Tuhan ciptakan untuk dunia ini. Dari misalnya kayu, ini kalau handicraft ya, nih kayu, kertas, sekarang ada plastik macam-macam, ada PLA, ABS, dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita menjalani pendidikan ini secara utuh, itu tuh anak itu nggak akan terjebak dalam kebosanan yang nggak jelas gitu loh. Habis itu saya lihat fenomenanya begini, kalau pas libur sekolah, libur sekolah, yang sibuk itu orang tuanya. Akhirnya kelelahan orang tuanya. Sudah loh, masuk sekolah saja. Aku nggak sibuk gitu. Mama apa? Besok disuruh ini ya. Makanya banyak orang tuh juga kaget juga terhadap orang-orang homeschooling. Hah? Kamu 24 jam sama anak? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau 24 jam sama kita ya pasti banyak konfliknya juga. Anak memang punya mereka perlu ngerasain alam di luar kayak apa, material di luar, bagaimana berelasi dengan orang lain, dengan orang yang status sosial lebih tinggi, dengan status sosial yang rendah, tanpa dia merasa canggung, dengan orang dengan suku dan agama yang lain gitu tuh.
mesti dipaparkan. Jadi nggak melulu kita hanya di depan meja mengerjakan soal akademis, nggak juga begitu. Berarti penting ya membiasakan anak itu ke dunia sosial gitu ya. Iya, ya Akrab salah dengan satunya. lingkungan, akrab dengan siapa saja gitu ya. Oke. Lanjut, ini soal komunitas. Tadi kan ke parenting ya, sekarang ke komunitas nih. Komunitas ini apa sih disebutnya? CMID itu apa? Itu dari komunitas Charlotte Mason Indonesia. Kalau sifatnya dari kami itu sebenarnya federasi gitu ya. Federasi. Jadi dari beberapa kota yang mempunyai komunitas praktisi metode Charlotte Mason ini berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk melakukan kerja-kerja yang istilahnya bisa menyebarluaskan mungkin ya Pak ya, menyebarluaskan, kemudian juga membantu para dunia pendidikan ya terutama ya, tentang bagaimana sih agar kita itu tidak, ya tadi yang disebutkan banyak gitu ya, mendidik itu jangan sampai terjebak gitu ya pada pola-pola yang sekiranya itu melayani manusianya saja, tetapi kita juga harus bisa melayani sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau Charlotte Mason itu percayanya mengarahkan kehendak, jadi masalahnya itu kehendak gitu ya. Jadi intinya pendidikan itu apa toh? Anak itu harus, atau subjek pendidikan itu ya, harus bisa mengarahkan kehendaknya menuju yang baik. Yang baik tapi menurut siapa? Bukan baik menurut kita sendiri, untuk diri kita sendiri, tetapi baik untuk sesuatu yang di luar diri kita sendiri. Jadi kenapa toh kok kita tuh misalnya kalau dulu sekolah biasanya PPKN gitu ya, PMP mungkin zamannya kita ya. Terus apakah itu kita dengan 100% yakin bahwa kita yang sudah diajari PPKN dan PMP itu apa ya, bisa menjadi pribadi yang patriotis itu misalnya, yang rela membela negara gitu ya. Dan kenyataannya mohon maaf gitu ya, kita belum melihat itu gitu. Jadi ternyata kuncinya dari pendidikan ya akademis itu penting, atau disampaikan itu penting, tetapi yang lebih menjadi sesuatu yang utama itu seharusnya kemampuan lulusannya untuk mengambil pilihan. Jadi termasuk salah satunya berarti komunitas yang tergabung itu kami harus juga bisa melakukan lebih dari untuk teman-teman kita sendiri, gampangnya gitu, harus bisa kita sampaikan ke luar. Jadi ada kerja-kerja kami yang mungkin terlibat apa ya, biasanya sih kalau diundang kayak seperti ini narasumber kadang ada, kemudian kita juga sempat melibatkan diri untuk mencoba memberi masukan kepada Mas Nadiem, Mas Menteri, untuk bagaimana sih pendidikan Indonesia itu harus punya buku sastra seperti itu. Dan kami kemarin cukup senang gitu ya ketika Mas Nadiem mengeluarkan rekomendasi buku-buku sastra yang sebaiknya dibaca gitu kan untuk anak-anak usia sekian ya, seperti itu. Kalau CMID itu ini ya, itu sudah internasional gitu ya. Di Indonesia juga ada. Kalau praktisi internasional, ya chapter-chapter gitu. Chapter-chapter gitu ya. Tapi kalau internasional kayaknya tidak saling terhubung. Walaupun kami kadang kenal satu sama lain. Kalau di Semarang biasanya ngumpul di mana? Kalau Semarang ngumpulnya di BRB. Kami saling sharing gitu ya. Kadang ya pasti tempat saya bisa di tempat saya, mungkin pas tempat lain saya bisa di tempat lain. Seringnya ketemu gathering gini apa? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Kalau program rutinnya, monggo. Ya, jadi kalau yang rutin setiap minggu itu kita ada kayak kumpul sama-sama untuk bahas buku biasanya. Ya bukunya Charlotte Mason. Jadi beberapa keluarga kita kumpul-kumpul yang memang pas harinya bisa kita pelajari bersama. Dan itu memang ada jadwalnya, setiap bulan kita mesti selesaikan bab sekian. Nah, terus setiap 2 minggu sekali itu kita biasa ketemu di alam. Jadi kita bisa cari satu spot tempat kita bisa kumpul sama-sama, terus kita jalan-jalan di alam. Terus ya dari situ nanti kita narasiin biasanya apa yang kita dapat, yang bisa bentuk journaling, bisa tertulis atau digambar gitu. Jadi kita paparin anak-anak, mumpung masih ada alam-alam yang bisa dikunjungi ya. Nggak, entahlah 10 tahun lagi saya juga nggak tahu ya. Mumpung masih ada. Nah terus lainnya apa lagi ya? Kita ketemuan, ya itu sih Pak.
Ya mostly itu sih. Ya, rutinitas kita seperti itu. Kalau ketemuan seperti itu ada nggak sih mentornya? Paling bisa gitu. praktisi yang memang sudah lebih lama ya. Jadi memang paling yang baru-baru atau yang di tengah-tengah biasanya ya nggak ada senioritas juga sih. Cuma yang lebih lama kan pasti lebih pengalaman, kita masih tanya gitu. Ya kayak klub Vespa gitu, baru pertama punya Vespa itu kan nggak tahu banyak. Tanyalah sama yang sudah lama gitu. Paling Iya, mungkin sobat Golo di rumah pengen tahu nih kegiatan CMRI ini apa saja, terus basecamp-nya di mana, terus cara masuknya gimana, ada saran-saran nggak sih ya? Maksudnya mungkin Ya syaratnya sebagian tadi sudah disebutkan ya, harus ada kesepakatan suami istri gitu. Mungkin kalau salah satu yang membedakan gitu ya dengan komunitas bersekolah lain, kadang itu membershipnya cuma ibunya saja. Ya kan? Kalau kami itu sekeluarga itu jadi anggota, kami juga menyediakan kegiatan untuk anak-anak ya istilahnya ya, program remaja, kita ngapain yuk remaja ini agar mulai mencoba berkarya gitu. Ya, skopnya itu bermacam-macam, memang tergantung dari anggota yang punya expertise gitu ya istilahnya, atau punya familiarity dengan aku punyanya ini, kira-kira remaja mau nggak kayak gitu. Kalau saya bergabung tadi suami istri, kemudian sudah membaca buku yang ini wajib dibaca. Kesannya itu ya, kok repot sekali gitu ya baca buku, tetapi kami sadar bahwa kami itu melakukan sesuatu yang cukup berbeda gitu ya, melawan arus. Sehingga kalau tidak punya bayangan, cuman melihat misalnya, oh ya belajarnya pakai buku sastra, oh iya belajarnya di alam, tetapi tidak benar-benar mencoba mendalami kenapa, itu biasanya di tengah jalan akan terseok-seok, tersandung, kemudian ya muncul pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Soal kami sih, karena kami memang tujuannya menyebarluaskan itu, kepengennya kan memang berarti mencapai tujuan gitu ya, pendidikan dari masing-masing keluarga gitu ya. Jadi memang sarankan membaca dulu suami istri, dan kalau sudah membaca nanti bisa join. Joinnya pun sekarang harus lewat federasi gitu ya. Jadi ada semacam struktur yang struktur yang lumayan rigid gitu ya, harus menghubungi, kalau di Instagram itu CM Indonesia. Atau di situ ada hotline-nya sih, saya nggak tahu nomornya gitu. Di situ bisa menyampaikan saya ingin bergabung, nanti tinggal mengisi form, kemudian nanti ada semacam itu tadi, misalnya menarasikan buku ini, apa yang menjadi paling diingat misalnya dari metode Salam Mesan, sehingga setidaknya sudah apa ya istilahnya, tidak hanya melihat dari kulit luarnya saja, seperti itu. Oke, kalau misalkan ada yang berminat nih jadi member baru, terus ketika member baru itu sudah join, terus di situ ngapain sih? Yang tadi ajari atau bukan, atau baca buku dulu baru bertanya gitu. Pada prinsipnya kami juga percaya orang tua itu harus mendidik dirinya sendiri, self education. Iya. Makanya kegiatannya adalah membaca tulisan-tulisan Charles Mason secara rutin, kemudian kita bagikan apa yang kita dapat. Kita juga bernarasi, itu jadi nggak cuma nyuruh, ayo kamu narasi gitu. Tapi ternyata orang tuanya juga harus bernarasi, kira-kira bisa merefleksikan juga, oh iya ya, dulu aku tuh karena diajarinya seperti ini, aku jadi tidak bisa berelasi dengan mata pelajaran tertentu. Biasanya ada kan, aku dulu biar goblok ini gitu. Itu kan karena kita gagal membentuk relasi gitu ya, yaitu dari situ kan kita juga berefleksi, bernarasi. Jadi atmosfer itu terbangun gitu ya, bahwa orang tuanya juga bertumbuh, anaknya juga bertumbuh. Orang tuanya upgrade skill, otomatis anaknya juga akan ikut gitu ya. Oke, Mas Esen, mungkin pertanyaan yang sudah mau selesai, suka duka menjadi orang tua yang schooling untuk anaknya apa, Mas? Dukanya ya. Boleh dukanya dulu. Dukanya ya. Dukanya nggak mengira bahwa ternyata mendidik anak itu butuh energi yang besar. Ya pasti. Jadi ketika kalau kita menyerahkan ke pendidikan formal atau sekolah, kita seperti angkat tangan, menyerahkan semua tanggung jawab kita seolah-olah kan yang sudah dijalani dari generasi ke generasi. Tiba-tiba kalau kita memutuskan untuk homeschooling, itu satu komitmen yang berat, tapi ya ini sukanya itu satu pengalaman dan satu privilege yang
kalau kita jalanin itu sangat berharga. Iya. Jadi kita punya relasi yang sungguh ya, relasinya sungguh dengan anak-anak. Relasi yang dalam juga dengan keluarga. Kalau saya sebagai seorang ayah ya, memahami posisi saya sebagai seorang ayah itu bukan hanya memberi mereka makan, tapi juga membantu memastikan anak-anak dan istri itu bertumbuh pemikirannya, bertumbuh juga fisiknya. Jadi kalau anak-anak ya, dan melihat kesempatan-kesempatan itu nggak terulang. Dan yang lain adalah ketika jadi orang tua homeschooler, sebenarnya kalau awalnya berpikir bahwa anakku yang akan aku didik, sebenarnya nggak juga. Karena begitu kita memutuskan homeschooling, orang tuanya dulu yang orang tua dulu. Jadi seringkali kita menemukan masalah, oh anaknya kok gini ya, setelah dicek orang tuanya. Yang bermasalah orang tuanya, kok begini ya orang tuanya lagi. Jadi ya dimanapun, kayak misalnya misalnya di perusahaan yang nggak jalan, yang disalahkan selalu CEO-nya, ya kan. Negara salah urus presidennya, keluarga nggak bener papanya. Jadi dari sini kalau saya sendiri belajarnya, waduh, ekstra ini ya, tanggung jawabnya jadi berasa. Tapi di situ memegang tongkat kepemimpinan itu di keluarga betul-betul dipegang, bukan hanya statusnya sebagai seorang ayah, tapi dan ngelihat anak bertumbuh itu tuh satu anugerah sebenarnya, kesempatan yang mungkin orang-orang sekarang kalau menyerahkannya saja itu nggak bisa merasakan. Artinya ini ya apa? Ketika orang tuanya gagal, otomatis si anak juga akan nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu ya. Ya intinya kalau orang tua nggak pegang tongkat kepemimpinan ya, baik ayah ataupun dalam konteks ini ayah ya, ya kita sebenarnya udah lihat dari zaman yang sudah bergerak ini, bagaimana terus banyak kekacauan di masyarakat, terus dan lain-lain gitu ya. Berarti utamanya adalah di awal komitmen orang tua dulu ya. Karena komitmen orang tua udah kuat, otomatis anak akan mengikuti. Gitu ya. Mungkin nambahin dukanya di sini. Maksudnya banyak yang cerita gitu ya. Yang salah satu dukanya tuh jujur yang paling besar itu penolakan dari masyarakat gitu ya. Bahkan penolakan dari keluarga besar gitu. Karena begitu memutuskan sekolah rumah, ada pandangan satu, memang anakmu berkebutuhan khusus gitu. Karena ada pandangan bahwa homeschooling itu tempatnya anak berkebutuhan khusus. Dua, kalau anakmu nggak sekolah apa nanti bisa kerja gitu kan. Itu selalu ada pandangan seperti itu, yang bentuknya kadang menyakitkan perasaan, yang dioneke, yang sampai tidak boleh main bareng sama itu. Jangan-jangan nanti kamu ketularan goblok gitu katanya, seperti itu. Jadi itu yang menyedihkan kami secara komunitas gitu ya. Tetapi banyak sukanya sih, tetap sih. Mas kan ketika homeschooling, maaf ini tidak punya rapot, tidak punya ijazah, apakah seperti itu juga? Salah satu yang dianggap rapot itu kan sebenarnya kebutuhan pemerintah. Yang dipandangkan seperti itu. Yang kamu berapa? Oke. Jadi kalau secara sistem pendidikan nasional itu diwadahi oleh PKPN atau pendidikan non formal gitu ya. Jadi hanya perlu memayungkan saja. Saya ke sekolah rumah bisa nunut nggak kayak gitu, seperti itu. Jadi rapot itu cuman yang dibutuhkan pemerintah aja, tetapi sebenarnya yang bertugas 100% itu tetap orang tua sendiri. Karena kalau dunia kerja kan skill dikasih pekerjaan kamu bisa menyelesaikan apa tidak, kan seperti itu ya. Oke. Ya sebetulnya closing nih dari Mas Joko, Mas Einstein untuk orang tua di rumah biar sistem kekeluargaannya ada, terus transformasi dari orang tua ke anak juga ada. Mungkin ada ajakan atau promosi boleh? Kalau promosi, beli bukunya aja dulu. Cari bukunya, baca dulu gitu ya. Tapi kalau saya sih untuk semuanya yang penting itu justru menentukan visi pendidikan keluarga gitu ya. Ayah dan ibu itu harus sepakat anaknya itu mau jadi pribadi seperti apa. Apakah cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi atau memang harus mempersembahkan sesuatu untuk masyarakat, untuk negara atau untuk dunia. Itu dulu sih menurut saya. Mas? Ya, kalau pendidikan itu nggak berhenti ketika nanti kita dapat ijazah
dan masuk ke dunia kerja. Pendidikan itu sepanjang kita hidup. Jadi ketika kita sedang mendidik anak-anak, kita nggak berhenti pikirannya nanti di anak-anak umur 17, habis itu sudah selesai. Tapi kita lagi menanamkan kepada anak-anak untuk mencintai belajar. Jadi sampai nanti nih dia mati, itu tujuan kita, sampai dia mati. Dia punya keinginan belajar itu nggak pernah mati. Oke, terima kasih Mas Loko, Sama-sama, Mas Mas Fitri. Vincent, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bulu-bulu di rumah bisa mengambil inspirasi dari komunitas CMID ini ya. Amin. Oke, sekian dari Sobat Bulu podcast kita hari ini. Terima kasih untuk bidang ramahnya di Klub Merli. Silahkan diicipi di shopnya. Terima kasih. Sampai ketemu Sobat Bulu dengan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.